Tuhan terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tugas presentasi pada hari ini yang berjudul Kerukunan Antar Umat Beragama berdasarkan ajaran Kristen terkait video viral Pendeta Gilbert dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hermawati Sitanggang MTH selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama. Akhir kata, saya sebagai penyusun berharap agar presentasi pada kali ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas terkait kerukunan. Liputan6.com Jakarta pada Senin 15 April 2024, Yusuf Kala menerima kunjungan Pendeta Gilbert di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf terkait pernyataan Pendeta Gilbert lumayan dong tentang zakat dan salat yang belakangan ini viral di media sosial. Pembahasan ini memiliki tujuan untuk mengetahui apa akar masalah atau penyebab konflik terjadi. Kedua, bagaimana cara mencegah dan menanggulangi agar tidak terulang kembali. Ketiga, apa yang dapat dilakukan sebagai orang percaya untuk mewujudkan kerukunan antar umat negara. Gilbert menyebut bahwa cara beribadah umat Muslim sangat berat dibandingkan Kristen. Dalam postingannya yang berisi, "Kenapa setengah mati? Karena berat sehari 5 kali. Kita orang Kristen seminggu sekali." Sudah itu, seminggu sekalinya juga duduknya santai-santai. Kalau ini ada gaya-gayanya, gerakannya yang tidak boleh salah. Hal inilah yang menimbulkan permasalahan dalam postingan tersebut. Sebagai umat Kristen, kita harus mewujudkan kasih terhadap sesama. Karena negara Indonesia adalah bangsa yang majemuk, karena memiliki beragam suku, bahasa, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Yesus memerintahkan agar orang Kristen mewujudkan kasih terhadap sesama, seperti kepada diri sendiri. Kasih yang tulus akan menciptakan kerukunan dan keharmonisan dengan sesama tanpa memandang perbedaan yang ada di dalamnya. Kerukunan adalah panggilan iman dan kesadaran internal yang didorong oleh kasih. Terlebih kesadaran dalam menjalankan agama dan keyakinan bisa menjadi langkah awal menuju konsep toleransi antar maupun inter umat beragama. Konsep kasih dari pengajaran Yesus yang bertujuan mengasihi musuh sejatinya dapat membawa perubahan dalam pribadi orang percaya untuk diaplikasikan dalam masyarakat multikultural. Yesus memberikan contoh bahwa ia sangat toleran dengan sesama. Ia peduli dan menerima siapapun yang tiada mendapat tempat di masyarakat. Misalnya, faktor keyakinan dan etnis seperti orang-orang Samaria. Hal ini akan berdampak pada kedamaian yang dapat memberikan kebahagiaan seperti yang diungkapkan Matius, yaitu berbahagialah orang yang membawa damai. Matius 5 ayat 9. Orang percaya juga diharapkan untuk berdamai terlebih dahulu ketika ada dalam konflik, sehingga kebersamaan itu akan membawa manfaat bagi pribadinya. Seperti yang diungkapkan Yesus dalam Matius 5 ayat 25, "Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan." Dalam perspektif iman Kristen, perbedaan kemajemukan masyarakat Indonesia adalah anugerah Tuhan dan kekayaan bangsa-bangsa yang wajib dijaga dan disyukuri. Pusat dari kekristenan itu sendiri yang menjadikan hukum terutamanya itu mengasihi Tuhan Allah setara dengan mengasihi sesama manusia. Yesus Kristus sebagai tokoh sentral iman Kristen dalam perhati hidup pelayanan dan pengajarannya mewariskan nilai luhur tentang toleransi. Oleh sebab itu, Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah sumber utama bagi pandangan dan sikap Kristen dalam hidup bermasyarakat. Yesus sendiri menjadi teladan dalam menghargai pluralisme dan bertoleransi. Pesan Tuhan Yesus dalam kitab Matius juga menyebutkan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi pada Matius 7 ayat 12. Gereja atau orang percaya harus bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam merawat kemajemukan agama sehingga damai sejahtera Allah di bumi dapat terwujud. Gunakanlah tanganmu dengan bermedia sosial yang baik dan menurut ajaran Kristen seperti yang tertulis pada Matius 18 ayat 8. "Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu.
Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Maka dari itu lebih baik kamu memanfaatkan tangan, mata, dan mulutmu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Memiliki sikap dapat menerima, menghargai, dan mengasihi sesama manusia. Toleransi harus menjadi prioritas dan kebutuhan utama dalam membangun masyarakat yang baik. Orang percaya harus mengasihi orang lain seperti diri sendiri, serta menerima, menghargai, dan menghormati sesama apapun agama dan kepercayaannya. Orang percaya diharapkan dapat menjadi dampak bagi sekelilingnya, terlebih dituntut untuk menampilkan dirinya sebagai saksi, terang, dan garam dunia kepada keyakinan lain dalam semangat hubungan yang baik bagi kemajemukan. Sebab dengan menjadi berkat dapat membangun kesatuan, membangun komunikasi terkait isu penting yang menjadi esensi dari ajaran agama dalam denominasi yang berbeda tanpa menimbulkan kemarahan. Bercermin dari pelayanan Yesus, Dia membawa perubahan yang bertujuan untuk mengubah paradigma dan pemahaman orang agar saling mengasihi maupun hidup dalam kerukunan. Dengan terciptanya kerukunan, maka inti dari kabar baik dan perilaku pribadi orang yang percaya kepada Yesus dapat menjadi saksi dalam misi untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus.